Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini marilah sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan dan menerima panggilannya di dalam meja perjamuan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Penguasa kehidupan, kami sungguh bersyukur apabila Engkau memanggil kami untuk bersama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di tengah kebersamaan kami dengan keluarga-keluarga yang terkasih, Engkau bersama menyatukan kami sebagai tubuh Kristus bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu, Tuhan yang berfirman, dan mampukanlah kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab pada minggu hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang mendengarkan dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Keluarga bagai kebun anggur. Itulah tema perenungan kita di awal bulan keluarga ini. Anggur dan kebun anggur adalah dua hal yang begitu umum dijumpai di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Bahkan sejak awal perjalanan bangsa Israel memperjuangkan kemerdekaannya, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah dengan begitu banyak hal, termasuk berlimpah dengan anggur. Kita bisa baca firman tersebut dalam Ulangan 6 ayat 11. Begitu berharganya anggur juga kemudian terlihat manakala 12 perwakilan bangsa Israel mengintai tanah Kanaan sebelum bangsa ini memasuki tanah tersebut. Dikatakan dalam Bilangan 13 ayat 23, maka mereka memotong dahan anggur beserta dengan anggurnya sebagai bukti akan kekayaan tanah Kanaan. Anggur seringkali digunakan untuk menyimbolkan kondisi perawatan atau pemeliharaan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat kepunyaannya. Seorang petani anggur, Allah menyediakan segala hal yang diperlukan bagi umatnya, para anggur-anggurnya, para kebun anggurnya, agar dapat berbuah dan terpelihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, anggur dan kebun anggur, kalau kita lihat juga sering digunakan dalam pengajaran-pengajaran atau metafora, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Salah satu contohnya adalah perikop kita hari ini. Tuhan Yesus menggunakan gambaran anggur dan kebun anggur untuk menunjukkan kritiknya bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu yang melalaikan tugasnya untuk merawat kebun anggur atau jemaat Tuhan yang telah Tuhan titipkan kepada mereka, sekaligus menyadarkan perumpamaan ini bahwa bangsa Israel begitu dicintai oleh Allah. Di Matius 23 ayat 33 dikatakan, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dari ayat ini kita bisa melihat adalah sebuah hal yang umum bagi pemilik kebun anggur untuk merawat tanaman anggurnya. Sang pemilik anggur berusaha melindungi kebun anggurnya dari beragam serangan, termasuk serangan binatang liar seperti rubah, babi hutan, dan lain-lain, dengan mendirikan tembok batu maupun memagarinya dengan pagar duri. Kemudian pemilik anggur juga akan mendirikan menara jaga untuk mengintai dan menjaga agar kebun anggurnya aman. Setelah itu kemudian ia melakukan pembuatan lubang untuk memeras anggur. Ini semua adalah fasilitas yang harus ada atau disediakan dalam kebun anggur pada masa itu. Namun sang pemilik tanah tidaklah berhenti sampai di sini. Ketika ia ingin menghasilkan anggur yang terbaik, ia memerlukan pekerja kebun anggur untuk mencangkul tanah dan membuang batu-batu, mencabut tanaman liar yang merantingi pohon anggur, dan beragam pekerjaan lain sehingga anggur yang ditanam dapat menghasilkan buah yang baik. Dalam upayanya untuk menghasilkan anggur yang terbaik, biasanya pemilik kebun anggur dapat memperkerjakan beberapa pekerja-pekerja upahan. Misalnya dalam pasal 2 pasal sebelumnya atau 3 pasal sebelumnya di Matius 20 ayat 1 sampai 16 di sana diceritakan ada pekerja-pekerja upahan sebagai mitra sang tuan untuk merawat kebun anggur tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perumpamaan ini kita bisa melihat
Tuan tanah atau pemilik tanah dalam perikop ini adalah Tuhan sendiri. Dan kebun anggurnya adalah umat Israel. Sejak awal Tuhan telah memilih umat Israel sebagai umat pilihan. Seperti kebun anggur, umat Israel dijaga dengan tembok, memperlengkapinya dengan seluruh perlengkapan sehingga perkebunan anggur tersebut dapat bertumbuh dengan baik. Demikian juga digambarkan Allah telah begitu rupa dalam alegori ini menyiapkan pemeliharaan bagi bangsa Israel serta menyediakan segala yang diperlukan untuk pertumbuhan imannya, layaknya seorang pemilik anggur kepada kebun anggurnya. Umat kepunyaannya sungguh diperhatikan oleh Allah, Sang Pencipta kehidupan. Lantas sama seperti sang tuan atau sang pemilik kebun, Tuhan kemudian dalam peristiwa ini, dalam alegori ini, menitipkan umat Israel kepada para pemimpin-pemimpin agama saat itu, para imam ahli Taurat yang diumpamakan dengan para penggarap. Atau dengan kata lain, para ahli Taurat, kaum Farisi, dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi mitra Allah, mengembalakan umat Israel sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan atau dapat menghasilkan buah yang melimpah. Namun nyatanya dalam kisah ini, pemuka agama Israel tidak melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan. Mereka mencoba mendaku kebun anggur tersebut sebagai miliknya dan menolak bahkan membunuh berbagai utusan, termasuk anak sang pemilik yang telah diutus oleh Allah selaku tuan tanah sendiri. Kisah perumpamaan ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Apakah yang akan dilakukan oleh pemilik anggur tersebut? Pertanyaan ini dijawab oleh para pendengarnya bahwa si pemilik kebun anggur akan membinasakan seluruh penggarap kebun anggur yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan ini setidaknya saya mengajak kita semua untuk merefleksikan dua hal. Yang pertama yang bisa kita refleksikan adalah Tuhan menaruh hatinya pada anggur kesayangannya. Gambaran pemilik anggur yang setia terhadap tanaman anggurnya menunjukkan bagaimana kesetiaan Allah terhadap umatnya. Layaknya seorang pemilik, ia menaruh perhatian kepada tanaman-tanamannya dengan menyediakan segala hal yang diperlukan agar tanaman anggur dapat tumbuh dengan baik. Bukan hanya menyediakan tanah atau kondisi yang baik untuk hidup, tetapi ia juga menyediakan perlindungan bagi seluruh umatnya. Bahkan lawatan yang rutin yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur dapat dilihat sebagai kesediaan Allah untuk terus merawat umatnya. Hal inilah yang saat ini kita alami dalam ibadah minggu ini. Corona sebagai sebuah wabah ibarat hama pada sebuah tanaman anggur. Hama ini telah menggerogoti beragam sendi kehidupan. Namun di balik serangan wabah itu, kita percaya bahwa perhatian serta perawatan Allah, sang pemilik lahan, tetap kita rasakan dalam masa-masa sukar ini. Terbukti manakala hari ini kita bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di dunia menerima perawatan iman dalam bentuk perjamuan kudus sedunia. Perjamuan kudus adalah bentuk nyata bagaimana Allah terus memelihara, menaruh hati dan bersedia merawat umatnya meski di tengah krisis kehidupan. Roti dan anggur yang mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus di kayu salib menegaskan bahwa Allah sang pemilik kehidupan rela menderita bersama manusia dan menginisiasi penyelamatan bagi orang yang percaya. Demikianlah kita meyakini bahwa Allah yang demikianlah yang akan terus merawat dan memperhatikan kita di tengah wabah yang sedang kita alami. Refleksi yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah ini
adalah kita dipanggil sebagai penggarap yang saling memelihara. Bagi umat manusia di masa kini, tugas untuk merawat iman bukan hanya menjadi tanggung jawab para imam, tetapi juga seluruh umat Allah. Kitalah memang kebun anggur itu, tetapi sekaligus kita juga dipanggil untuk menggarap kebun itu. Kita bertanggung jawab memelihara iman kita secara pribadi, sekaligus saudara-saudara dan orang-orang terdekat kita, sehingga kebun yang merupakan kumpulan dari tanaman-tanaman anggur itu dapat menghasilkan buah yang baik. Memang untuk dapat menghasilkan buah yang melimpah, diperlukan kerja keras dari penggarap-penggarap ini, mencangkul agar tanah menjadi gembur, mencabut tanaman liar, meranting atau membuang ranting-ranting yang mati dan tidak berguna, serta banyak hal yang lain. Semuanya harus dijalani secara konsisten, sehingga pada saatnya kebun anggur akan menghasilkan tanaman yang melimpah. Demikian pula saat ini kita dipanggil untuk berjerih lelah menjadi mitranya, ikut andil dalam memberikan pemeliharaan iman bagi yang lain. Khusus dalam bulan ini, kita dipanggil untuk menggarap kebun anggur terdekat kita, yakni keluarga kita. Dalam masa sulit ini, pastilah dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk mempertahankan agar kebun anggur tersebut atau keluarga kita dapat menghasilkan hasil-hasil yang baik. Kedisiplinan kita untuk tetap mengadakan ibadah keluarga, saling menyemangati bahkan saling mengkritik demi kebaikan, merupakan tugas yang tidak mudah. Tugas yang harus kita lakukan dalam masa-masa ini. Oleh karenanya dalam masa ini Tuhan memanggil kita untuk menggarap kebun anggurnya lewat keluarga-keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah dalam masa-masa ini kita terus mensyukuri kehidupan dengan tetap mengarahkan hati kepadanya dan melakukan tugas kita sebagai penggarap kebun anggur. Marilah kita mulai semuanya ini dari keluarga kita masing-masing. Amin. Saat teduh bagi kita. Persembahan pujian, mari bersama kita mendengarkannya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyikan pengakuan percaya lewat pujian dari Kidung Jemaat 281 sampai dengan yang ketiga. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan. Di sini, Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaan-Mu bersama dengan malaikat di sorga dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyi, "Kudus, kudus, kuduslah." Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini,
yang pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai ia datang." Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Marilah sebelum kita bersama memulai dan menerima roti dan anggur perjamuan, kita tunduk di dalam doa. Ya Allah, Sang Maha Rahim, Engkau begitu mencintai kami, sehingga hari ini Engkau memanggil kami di dalam meja perjamuan Tuhan. Meski dalam situasi keterbatasan yang kami alami saat ini, namun kasih-Mu menembus batas-batas ruang sehingga kami mampu tetap merayakan karya penebusan-Mu di dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya, kuatkanlah kami, perbaharuilah iman kami ketika kami sebentar lagi menerima roti dan anggur. Karena kami melakukannya dengan mengingat Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Marilah kita mensyukuri undangan Tuhan yang telah kita terima lewat doa. Sungguh kami mengucap syukur dalam keterbatasan ini kami boleh menerima bentuk pemeliharaan Tuhan lewat roti dan anggur yang baru saja masuk ke dalam tubuh kami. Kami percaya roti dan anggur akan terus menguatkan dan memelihara iman kami, sebagaimana janji Tuhan yang terus melekat dalam kehidupan kami, manakala kami senantiasa mengarahkan hati kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa.
Kami bersyukur ya Tuhan karena pada minggu ini kami boleh menerima sabda-Mu. Kami juga diperkenankan untuk menerima sakramen perjamuan-Mu. Kami percaya ketika kami terus hidup menyatu dengan Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, dan masyarakat kami. Oleh karenanya, pada minggu ini kami menyatakan syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah persembahan kami dan mampukanlah kami untuk selalu mempersembahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang terbaik, persembahan yang selalu harum di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GKJ Tangerang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kehadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, atas tangan kasih-Nya yang tak berkesudahan, yang senantiasa memelihara dan merawat kita hingga saat ini. Tak terasa, sudah 1 bulan lebih kita melewati hari jadi GKJ Tangerang yang ke-23. Dalam bulan September yang lalu, setiap minggunya kita juga telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi gereja tercinta kita. Dimulai dari talk show Serius Tapi Santai, lomba video kreasi dengan tema Seberapa Cintanya Kamu dengan GKJ Tangerang, kreativitas anak sekolah minggu, dan lomba cerdas cermat Alkitab. Semua kegiatan dapat terwujud karena berkat Tuhan dan partisipasi seluruh warga GKJ Tangerang. Memasuki bulan Oktober tahun 2020, kita peringati sebagai bulan keluarga. Pada bulan keluarga ini, Sinode memberi tema Seni Merawat Keluarga. Saya, perwakilan panitia, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan yang akan diselenggarakan selama bulan keluarga ini. Sekaligus saya menginformasikan tentang materi seni merawat keluarga. Pada kesempatan ini saya juga memohon dukungan Bapak Ibu Saudara untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Untuk informasi lebih jelasnya, setiap minggu akan diberikan pengumuman terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Saya, atas nama panitia, memohon maaf apabila dalam melayani kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Akhirnya, melalui kegiatan bulan keluarga dengan tema Seni Merawat Keluarga, kiranya dapat semakin mempererat hubungan dengan anggota keluarga di rumah dan orang-orang yang kita kasihi, seperti kasih Tuhan yang tak berkesudahan untuk kita semua. Selamat memasuki bulan keluarga, Tuhan Yesus memberkati.
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Angkatlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Amin.